Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah dapat kita menjauhkan daripada penyakit dan juga dapat kita mengajar dan juga mengaji secara online belajar. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah walaupun musim wabah corona sekalipun, mudah-mudahan dapat kita doa dan bersama di kalangan muslimin dan muslimat seluruh dunia dapat penyakit wabah Covid ini menghilangkan di atas dunia ini. Alhamdulillah, dulu mata pelajaran mata kita ngaji minggu yang keempat, kita ngaji mengenai negara minoriti dan juga negara mayoriti yang duduk di bawah naungan satu ongkon yang bernamanya ongkon OIC pelajar, atau negara ongkon organisasi kerjasama negara Islam pelajar, dan juga atau dipanggil Organization of Islamic Cooperation sekarang, atau Munazzamah Ta'awun Islami. Kenapa? Karena tubuh negara ongkon ini karena tujuan apa? Tujuan nak mensatukan Islam atau nak menyatukan umat Islam seluruh dunia, walaupun duduk di bucu tu, walaupun duduk di bucu ni, walaupun duduk di serata-rata, tapi untuk kita nak menyatukan, artinya mensatukan Islam seluruh dunia untuk menjadi kekuatan negara atau bangsa-bangsa atau beragama-agama Islam pelajar. Maka kita pakatlah satu untuk kita menyatukan umat Islam, walaupun beda pendapat, walaupun kita beza pendapat sekalipun, tapi kita masih berakidah bersama pelajar. Dan juga agama kita adalah agama Islam, maka kita nak syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, minggu dulu kita ngaji mengenai negara minoriti dan juga mayoriti yang duduk di bawah ongkon organisasi kerjasama negara Islam atau OIC atau OKI. Maka tujuan ongkon ini untuk apa? Untuk nak menyatukan dan juga nak jaga keamanan negara-negara Islam atau nak jaga keselamatan rakyat-rakyat Islam seluruh dunia. Kenapa? Karena misalnya kita tengok sejak daripada sejarah masa dulu, pada 1940 Masihi, maka berlakulah di Palestin pelajar. Orang Yahudi dan penduduk ilegal dan imigran Yahudi, maka mari duduk seluruh bucu mana mari duduk di Palestin belaka. Maka kita tengok dia tanah orang Palestin, tanah orang Arab, tanah Islam kita, maka diancam oleh negara atau negara British dan ambil negara kita kepada orang lain pelajar. Dan itu bagi kenapa? Karena tujuan organisasi ini untuk menjaga keselamatan, untuk nak jaga kesejahteraan umat-umat Islam. Walaupun beza ke suku, beza akidah, walaupun beza warna kulit atau beza bahasa sekalipun, tapi tetap kita beragama Islam pelajar. Nah, alhamdulillah ketika kita tengok dalam sejarah mengenai masalah tumbuh organisasi ini atau OIC atau OKI dipanggil juga, dan kerana tujuan apa? Tujuan untuk nak menyatu. Dan ada satu ketika pada sekitar tahun 1969 Masihi, maka berlakulah orang Yahudi, orang Israel dan rakyat Israel ambil api dibakar di Baitul Maqdis pelajar. Maka nyala-nyala dan maka sebahagian Baitul Maqdis dan di sebagai batas. Maka kenapa? Karena atas sebagai ada kayu, maka pelajar maka dapat kebakaran. Dan seperti hak saya gambar ini, wahai pelajar, maka tatkala masa itulah pada 1969, maka negara-negara Arab maka mari berhimpun satu tempat, di tempatnya di Morocco dan di Maghribi, kata di Morocco sekarang. Dan maka berlakulah musyawarah untuk nak menyatukan umat Islam, untuk nak menyelesaikan masalah di Palestin. Dan orang suku sakat, orang Yahudi, orang Israel tak kata mari duduk di mari bubuk tanah orang Palestin, maka nak bakar Baitul Maqdis kiblat orang Islam yang pertama di muka bumi ini. Wahai pelajar, dan maka timbullah organisasi OIC atau OKI yang kita dapat kita belajar minggu yang dahulu.
Wahai pelajar, hari ini insya-Allah kita ngaji mengenai masalah negara-negara minoriti yang bermasalah atau negara yang berminoriti yang ada konflik sekarang pelajar. Konflik di sini artinya persaingan, persaingan yang ada masalah. Sampai dulu pada sejarah masa lani pelajar. Sepertinya di tanah Filipin Selatan atau Filipin Moro. Orang panggil Moro, kaum Moro. Moro ni panggil bangsa Moro. Moro sejak pada masa dulu saya panggil kemerdekaan Filipin sampai sekarang masih berlaku, masih persaingan, masih bermasalah di kawasan tanah Filipin pelajar. Maka siapa digelar panggil bangsa Fort Mindanao, Pulau Mindanao dengan satu bangsa orang ada situ yang panggil bangsa Moro atau Mor. Dan insya-Allah saya nak kupas nanti insya-Allah. Yang kedua mengenai masalah di kawasan Kashmir, di tanah Kashmir. Kashmir ni adalah di kawasan seperti saya gambar dan juga peta di atas sini. Dan Kashmir ini adalah kawasan yang duduk di sebahagian utara dan sebahagian utara di India dan sebahagian utara artinya partner kaum India. Maka yang dimasalah padahal misalnya kita tengok Kashmir tu segala-galanya adalah orang Islam, tapi tiba-tibanya dinyanyi oleh orang Hindu India pelajar. Dan yang ketiga misalnya kita tengok di satu lagi di Aceh. Dan di Aceh kita pernah berlaku Aceh. Aceh ni salah satu tempat ulama kita yang bernamanya Syekh Daud Al-Fatani yang pernah pergi belajar di sana, yang pernah yang menuntut ilmu di sana di tanah Aceh. Dan kenapa? Karena Aceh sendiri pun nanti insya-Allah kenapa? Karena Aceh sendiri pun kita tengok adalah salah satu pengislami Mekah yang pertama dalam kawasan Asia Tenggara pelajar. Sampai sekarang Aceh ni masih konflik, masih ada masalah dengan Indonesia pelajar. Walaupun Indonesia orang panggil sesama beragama Islam, walaupun sesama satu negara tapi ada bermasalah. Nanti insya-Allah saya kupas nanti. Walaupun tak banyak insya-Allah saya akan tanya insya-Allah. Dan juga negara-negara mengenai sepertinya di negara Barcelona. Barcelona ni kita kena belakang pelajar. Barcelona ni adalah kita kena sepak bola. Adalah semoson footballในSpain. Kenapa? Karena Barcelona ni bagi semoson besar juga dalam Spain pelajar. Dan misalnya kita tengok Barcelona ni pun bagi ibu kota. Ibu kota hak duduk dalam bagi negeri Spain,ของรัฐหนึ่งของสเปน sekarang pelajar. Dan bagiเป็นนครเป็นกรุงที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของสเปนและรองจากกรุงมาดริดpelajar. Masalah ni bagi Barcelona bagi kawasan Barcelona masih ada persaingan dan masih ada masalah sampai sekarang untuk menuntut kemerdekaan di antara di kawasan tanah Barcelona atau di tanah yang pernah yang menjadi daulah Islamiyah Andalusia di sana. Dan kita tengok di kawasan itu insya-Allah saya kupas walaupun tak banyak insya-Allah saya sebut lagi. Dan juga di kawasan Rohingya. Dan apabila sebut kata Rohingya, pasti kita nak tahu dari Rohingya. Kenapa? Karena Rohingya ni kita pakat tahu belakang dah. Apabila orang hak mana tak kenal kepada orang Rohingya atau kita tak biasa dengar Rohingya, maka demo ni orang tak ada dunia. Kenapa? Karena kita tengok dalam sekitar 5 tahun dulu, dan 5 tahun dulu dalam sosial media ni sebut belakang mengenai masalah bagi kebangsaan Rohingya yang nak menyanyi oleh kerajaan, oleh pemerintah Myanmar. Dan sampai sekarang orang Rohingya ni masih berlari-lari diri dan juga masih duduk dalam gelisah di tanah tanah sendiri pelajar dan di Burma dan pelajar. Atau mengenai masalah tanah-tanah atau negara-negara minoriti Islam yang di masalah atau yang di konflik sekarang pelajar. Dan yang kedua, yang seterusnya di kawasan Xinjiang. Xinjiang atau kita kenal kata Muslim Chin, Muslim Uyghur. Pelajar. Uyghur di sini kena sebut apabila Uyghur maka kita kenal belakang. Kenapa? Karena Muslim Uyghur di China ni orang sudah kenal. Kenapa kenal dalam sosial media, Facebook dan juga tubik mari dan akhir masa dulu. Kenapa? Karena Muslim Uyghur atau di Xinjiang tu oleh
wak nyanyo oleh pemerintah orang Cina di kawasan negeri Cina, hai pelajar. Dan juga yang terakhir adalah di kawasan Patani, di Patani, di Patani. Dan Sapal Laling masih ada berlaku konflik di antara pemahaman yang salah dan atau di masalah lebih lagi mengenai masalah hak asasi manusia di kawasan rakyat di kawasan selatan terhadap rakyat 3 wilayah yang pelajar. Dan inilah negara-negara minoriti yang jadi masalah sampai sekarang tak ada yang ada jalan menyelesai. Dan tapi walaupun kita tengok tak ada jalan menyelesai, tapi masih ada orang duk merantau atau orang duk jaga. Dan maka pihak orang duk jaga atau orang duk mari duk kongkrong kita. Kalau tak bukan adalah ungkon OAC hak saya sebut tadi pelajar. Dan ungkon OAC ni bukan kata ungkon mudah-mudah atau ungkon buat kano mudah-mudah atau ungkon sia-sia. Dan tapi ungkon ni ungkon untuk nak jaga keselamatan, untuk nak jaga kesejahteraan rakyat yang duduk, walaupun rakyat Islam duduk setiap bucu atau bucu mana pun negara ni dan negara ungkon ni untuk nak jaga dia ni dan jaga keselamatan, jaga kesejahteraan rakyat orang Islam, walaupun Islam duduk di bucu mana pun duduk dalam control dan sebelah masalah hukum oleh ungkon OAC pelajar. Dan juga insya-Allah kita kupas sedikit mengenai masalah masuk lagi mengenai masalah yang pertama sekali saya nak sebut mengenai Aceh Darussalam. Pelajar Aceh Darussalam dan salah satu provinsi, salah satu campuran duduk dalam kawasan, duduk dari tanah kepulauan ada di Pulau Sumatera, dari kok Sumatera di Indonesia. Dan kenapa? Karena Indonesia ni banyak sekali kepulauan. Tapi di Aceh dulu kita tengok dalam peta. Dan mengenai Aceh ni adalah duduk dekat di kawasan kampung kita. Dan hujungnya semenanjung Aceh ni dengan semenanjung kita, tanah Melayu kita duduk dekat pelajar. Nah, inilah nak Aceh walaupun boleh otonom konflik oleh Rakyat Indonesia, tapi masih ada berkonflik. Kenapa? Karena salah satu bukan konflik masalah hak agama pelajar. Padahal misalnya kita tengok Indonesia, pemerintah Indonesia beragama Islam dan atau rakyat di Indonesia adalah orang mayoriti orang Islam, tapi bukan beragama Islam. Yang jadi konfliknya adalah konflik masalah pemikiran. Kenapa? Karena apabila Aceh yang duduk dan Aceh yang sumber daya alam banyak sekali, dan apabila duduk di bawah naungan Indonesia, maka sumber daya manusia, sumber daya alam duduk dari kawasan Aceh itu akan habis. Kenapa? Habis dengan khabar. Belajar. Maka timbullah ini masalah, timbullah di konflik sampai sekarang. Dan juga kita tengok sejarah Aceh. Aceh ini adalah tempat istimewa sekali belajar. Kenapa? Karena orang yang memeluk atau kawasan atau tanah yang memeluk agama Islam yang pertama adalah di Aceh belajar. Dan itu kita tengok Aceh ni silata kakak sulung bagi kita. Dan juga kakak yang kedua adalah Taning, bau sapa di Kedah belajar. Dan bau sapa di Jawa dan juga Pahang seluruh Nusantara barulah beragama Islam. Dan seandainya kita contoh lagi, kita tengok lagi mengenai masalah di Aceh. Aceh ni salah satu tempat istimewa kali. Kenapa? Karena Aceh ni adalah pernah Syekh Daud yang kita banggakan. Dan Syekh Daud ni adalah salah satu ulama negeri Taning, tapi pernah yang menuntut ilmu di Aceh. Kenapa? Masa dulu Aceh ni adalah Serami Mekah. Dan Serami Mekah yang pertama lagi. Dan yang pertama sekali pada kita lagi. Dan kenapa? Karena di Aceh dia panggil kuat agama Islam. Dan siapa guna? Siapa di situ membangunkan Serami Mekah? Siapa nak? Ketika orang nak pergi wajib kena singgah belaka di situ. Dan kena singgah belaka di situ. Dan juga misalnya kita tengok lagi dalam sejarah pertengahan di antara sekitar tahun 1921 belajar Masihi, maka timbullah ada salah satu tokoh orang Aceh namanya Daud Baraih. Daud Baraih ini adalah pernah jadi kuar Raja Kanjeng Wat. Dan kuar Raja Kanjeng Wat เป็นแม่ทัพ
mereka mak Aceh kat Sumatera yang dulu namanya Daud Beraih. Padahal Daud Beraih ni misalnya kita tengok adalah orang asal. Adalah ini asal Watani pelajar. Tok Cheo sejarah. Tok Cheo ada satu kelamin yang hijrah daripada Tani mari hidup di merantau sampai di Aceh, maka duduk di situ duduk lama. Daud Beraih itu adalah generasi yang ketiga yang duduk di Aceh. Orang Tani kita duduk di sana pelajar. Dan juga kita tengok lagi di kawasan Barcelona. Apabila sebut data Barcelona, kita pakat nak belakang. Kenapa di situ lebih lagi oriental? Kenapa? Karena pakat nak tengok di sepak mengenai masalah bola dan pelajar ni. Alhamdulillah di Barcelona ni misalnya kita tengok di situ adalah terdapat masa dulu adalah di situ banyak sekali orang Islam kita. Siapa lagi orang Islam, masjid-masjid kita tengok di kawasan itu 30 buah masjid dan juga balal itu banyak sekali rata-rata situ sampai sekarang. Barcelona ni adalah salah satu panggil ibu kota. Ibu kota hak Spain panggil ibu kota yang kedua menakwanti iaitu amdak songของSpain sampai sekarang panggil di situ dapat orang Islam ramai. Kenapa? Karena pernah Bani Umayyah Bani Umayyah, kerajaan Bani Umayyah yang pernah yang takluk panggil kuasa Spain yang saya gambar ni pergi buka negara kam nam kam tele untuk nak pergi buka negara untuk nak pergi menyebarkan agama pada masa kerajaan Bani Umayyah untuk nak pergi sebar agama dan juga pergi buka negara sampai alhamdulillah dapat menghasilkan dengan adanya hasil yang bagus sekali, dapat membukakan negeri Spain. Anak Spain tu menjadi daulah Islam. Dan siapa guna siapa di kawasan di Spain itu bagi tukar nama daripada Spain jadi anak Andalusia. Dan ibu kotanya bagi Cordova. Pelajar Cordova. Maka di situ tu beragama di situ berasalnya tempat beragama orang Kristian dan orang Kristian bagi mazhabnya Latif bagi Ortodok. Maka banyak sekali orang Eropah memeluki agama Islam. Kenapa? Karena pakat tengok katanya adalah agama Islam ni adalah agama aman damai. Pelajar. Maka terdapat sekarang kita apabila kita ke Spain ni bagi banyak sekali mengenai masjid di kawasan itu pelajar. Dan juga di tanah yang ketiga mengenai masalah Rohingya duduk di kawasan Rat Arakan di situ tu terdapat orang Islam yang beragama sekali, tapi sayangnya orang Rohingya atau suku Rohingya tu tidak dapat boleh IC atau tidak ada Pak Bacacun jadi warga negara orang Pama. Kenapa? Karena pemerintah Pama yang kata terhadap Rohingya ni kata ni demo ni bukan asal daripada rakyat orang Pama. Sampai itulah kata demo ni tak layak untuk nak jadi rakyat Pama. Maka siapa lagi Pak Cacung demo ni tak ada. Demo ni adalah seolah katanya mari duk curi tanah orang Pama dan mari duk bangun dan juga membiarkan anak rakyat di situ. Maka timbullah permasalahan di antara dengan orang Buza dan juga orang Islam diarahkan di situ pelajar. Diarahkan situ. Maka kita tengok siapa landing orang Rohingya tu masih gelisah pelajar. Gelisah. Kadang-kadang lari dengan perahu dan kadang-kadangnya lari dengan perjalanan. Kadang-kadang setengahnya mati di dalam perjalanan. Siapa di kawasan Bukit Terang Krabi itu terdapat di kawasan perjalanan itu ada perkuburan orang Rohingya. Kenapa? Karena demo ni lari dengan perahu dan lari dengan lakon laut, maka setengahnya mati di tanah negeri siapun dah juga pelajar. Maka kenapa? Karena demo ni misalnya kita tengok sejarah katanya dakwa orang Pema katanya demo ni bukan adalah orang rakyat orang Burma atau Pema. Kenapa? Karena demo ni dia kata orang demo ni adalah orang bengkel, orang Bangkali dan orang Bangkali. Ada Bangkali ni adalah orang kuasa Bangladesh dan Bangladesh.ในสมัยbagiสงครามอังกฤษสมัยก่อนmasa songkram bagi Angkrit dan Maha Amnan Angkrit ni duk buka negara. Siapa ketika masa itu kita tengok orang Rohingya
siapa dapat membangunkan satu kerajaan Rohingya dikuasai Burma masa dulu. Dan anak cak Rohingya tu bukan mengi siapa mengi duk puluh tahun HP-nya satu apa siapa di situ belajar. Dan juga yang seterusnya mengenai Xinjiang. Dan Xinjiang ni misalnya kita tengok rupa muka ya, dan rupa muka wajahnya, dan wajahnya nak tak Cina, tak Turki, tak Arab. Dan Amerika Selatan tak Cina, tak Arab. Dan hidung macam mata sepik-sepik, muka nak segi-segi, tapi rupa nak pergi ke Arab, tapi mata ya nak ikut Cina. Kenapa? Kerana demo ni ada perhubungan di antara orang Cina masa dulu dan orang Cina masa dulu dengan orang Arab. Dan kita tengok pada masa kerajaan Bani Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah ni pernah dibuka di negeri Cina, dan pernah dibuka nak buka tanah di Cina tu, dan nak buka negara Islam di sana. Dan tapi sayangnya sejarahnya tak dapat seperti kita lihat ni. Dan kita tengok satu lagi orang itu orang Xinjiang itu dapat kadang-kadangnya dua AC. Dan AC-nya Turkmenistan, orang Turki tapi asal keturunan dia kata Turkinya demo ni orang Uyghur ni adalah orang berasal daripada keturunan orang Turki belajar. Dan maka sampai sekarang bagi di Uyghur atau Xinjiang tu, monton Xinjiang tu masih berlaku tidak adil, dan pemerintah tidak adil terhadap bagi suku bangsa Uyghur belajar. Kan setengahnya kita tengok berita katanya kubah atau bagi masjid dirubah dan faham tak? Dirubah wah muntung bagi lambang Cina di situ belajar. Maka terdapat konflik tak sampai selesai sampai sekarang lagi. Seterusnya negeri Taning dan Patani, dikuasai Taning. Taning ni apabila sebut Taning, kita search dan Google search di mana pun sebut belakang. Kenapa? Karena Taning adalah salah satu sejarah suku Sakak beza. Usul asal ni bukan negeri Siak. Siak suku, Taning suku belajar. Tapi kita tengok sampai sekarang yang berlaku dan yang tidak berlaku adil terhadap rakyat Taning ni masih ada. Maka siapa duduk ni, siapa yang dikonflik, sampai kita tengok batah masih ada tentera untuk jaga keselamatan atau selamat saya pun tak tahu juga. Ini masalah negeri kawasan negeri Taning belajar. Dan juga di Moro ni adalah salah satu bangsa, satu Ciacan atau CumplungของFilipin yang duduk di kuasai Kok Mindanao. Kok Mindanao dikuasai Filipin Tai. Di satu pulau tu namanya Pulau Mindanao. Maka terdapat di situ banyak orang kecek bahasa Melayu belajar. Di Mindanao tu banyak kecek bahasa Melayu. Dan kita tengok Moro, orang bangsa Moro ni adalah orang asal Islam. Bagi kita tengok sejarahnya ada bersangkutan dengan suku Sulu. Atau bagi anak Sulu semaikon dan anak Sulu. Dengan negeri Brunei ada bersangkutan, dan ada bersangkutan dengan Moro tu, bangsa Moro. Maka pelajar Moro di sini misalnya kita tengok padahal Moro ni bukan kata asal nama orang di situ, tapi orang penjajah Spain atau negeri Spain mari jajah di Spain di Filipina masa dulu. Maka ia bertemu dengan bangsa Moro satu cempau dan kuasa Mindanao tu kah Palau. Maka orang Spain ni panggil kepada ni bagi bangsa Moro. Moro. Moro atau Mor. Artinya bangsa yang tidak kenal manusia, yang jahiliah, yang panggil tak ada main mikan seksa, tak ada ngaji, bukan ngaji, hutan. Dia kata kepada orang Islam di situ. Kenapa? Kemungkinan masa itu masa masih ada lagi orang Spain itu duduk marah terhadap orang Islam kita. Kenapa? Karena negeri Spain itu pernah orang Islam kita berubah daripada kerajaan Kristian itu jadi berubah
kerajaan Andalusia beragama Islam yang belajar. Kemungkinan ada masalah seperti saingan seperti itu yang belajar. Inilah negara-negara yang jadi permasalahan di antara negara-negara yang minoriti beragama Islam. Mudah-mudahan hak saya seperti ilmu pada hari ini, maka kita dapat membiakkan lagi, dapat kita mencari maklumat lagi siapakah Moro, siapakah Patani, siapakah Uighur atau Xinjiang, siapakah Rohingya, siapakah Barcelona, siapakah Aceh, siapakah lagi Kashmir. Cari maklumat lagi dan mudah-mudahan kita pakai share dalam Google Classroom nanti madah minggu depan insya-Allah. Pakat cari maklumat lagi tambah mengenai siapakah Moro, siapakah Aceh, siapakah Patani, siapakah Rohingya, siapakah Xinjiang, siapakah Moro, siapakah Barcelona. Tunjuk belajar. Maka kita dapat cari ilmu. Dan kenapa? Karena lari ilmu ni kadang-kadang kita duduk tempat pun dia mari. Dia tak suka dulu. Dulu nak ilmu yang nak pergi lari cari. Tapi lari kita duduk tempat ada. Kenapa? Karena ilmu ni kadang-kadang duduk dalam dunia online, dunia sosial media ni banyak sekali belajar. Inilah salah satu ilmu yang hak kita mengaji mengenai negara-negara yang minoriti Islam, beragama Islam yang bertindak oleh yang negara-negara mayoritas atau negara minoriti yang jadi permasalahan sampai sekarang. Dan mudah-mudahan ilmu ni kita dapat pergi kembali lagi dan juga boleh kita pergi cari maklumat lagi, pergi bertambah mengenai seperti yang saya sebut tadi. Salah silap saya minta maaf dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.